Hai Binusian, bertemu lagi dengan saya Setiani Putri Hendratno. Dalam topik yang keempat ini kita akan membahas mengenai sustainability reporting. Sustainability reporting adalah laporan yang dipublikasikan oleh perusahaan atau organisasi mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan juga sosial yang dikarenakan aktivitas setiap hari dari si perusahaan tersebut. Sustainability reporting juga merupakan praktek dari perhitungan para stakeholder, internal dan juga eksternal untuk kinerja organisasi yang berhubungan dengan sustainable development. Sustainability report juga mempresentasikan nilai perusahaan dan modal tata kelola serta mendemonstrasikan hubungan antara strategi yang digunakan dan komitmen atas keberlangsungan ekonomi global. Sustainability reporting dapat membantu organisasi untuk menghitung, memahami dan mengkomunikasikan ekonomi, lingkungan hidup, kinerja sosial dan juga tata kelola, serta menyusun tujuan dan mengatur perubahan kepada yang lebih efektif. Sustainability reporting juga merupakan salah satu platform kunci untuk mengkomunikasikan kinerja sustainability dan juga dampaknya, baik positif ataupun negatif. Sustainability reporting sendiri dapat dipertimbangkan sebagai sinonim untuk ketentuan lainnya, untuk laporan non-keuangan tentunya ya, yaitu dengan dasarnya adalah triple bottom line, yang itu mengenai adalah planet, people, dan juga profit gitu ya, yang berdasarkan pada misalnya dari si triple bottom line reporting. Lalu ada juga corporate social responsibility reporting, atau CSR ya, kalau kalian tahu biasa sering familiar dengar istilah tersebut, dan juga hal lainnya. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai elemen dari integrated reporting, yaitu perkembangan yang paling baru dan mengkomunikasikan analisis dari kinerja keuangan dan juga non-keuangan. Laporan sustainability harus menyajikan representasi yang sama dan beralasan untuk kinerja keberlangsungan dari laporan keuangan, termasuk kontribusi positif dan juga kontribusi negatifnya. Laporan sustainability berdasarkan dari GRI Reporting Framework yang menghasilkan konteks dari period dari komitmen organisasi, strategi, dan pendekatan manajemen. Namun di Indonesia, untuk GRI Reporting itu sendiri belum dijadikan standar paten seperti itu, karena undang-undangnya belum keluar mengenai standar apa yang harus dipakai di Indonesia. Pelaporan dapat digunakan untuk tujuan, pembandingan, dan penilaian kinerja sustainability dengan hormat kepada hukum, norma, kode etik, standar kinerja, dan inisiatif sukarela. Mendemonstrasikan bagaimana organisasi dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ekspektasi mengenai sustainable development, membandingkan kinerja yang ada di organisasi dan di antara organisasi dalam waktu yang berbeda, seperti itu. Proses penyajiannya ada 5 mekanisme. Yang pertama adalah penyusunan dari kebijakan perusahaan terkait dengan sustainability development. Yang kedua adalah tekanan kepada rantai pemasok atau supply chain. Jadi misalnya dari awal itu memang kalau bisa si supplier ini atau si pemasok ini dapat lebih patuh terhadap lingkungan atau lebih dapat bisa melestarikan dari lingkungan tersebut. Lalu ada keterlibatan dari stakeholder. Ada juga voluntary code, ada juga mekanisme lain seperti rating dan juga benchmarking, seperti itu ya. Dalam beberapa alasan perusahaan menyajikan sustainability report terpisah dari annual report, dikarenakan sustainability report sebagai alat komunikasi bagi manajemen dengan para stakeholder untuk menyampaikan pesan bahwa perusahaan telah menjalankan sustainable development, memperoleh image baik atau citra positif dari stakeholder. Lalu yang ketiga adalah pencarian legitimasi dari stakeholder itu sendiri. Jadi kalau sustainability reporting framework itu ada 10 prinsipal atau ada 10 prinsip. Yang pertama bagiannya adalah human rights, yang kedua adalah labor, yang ketiga adalah environment, dan yang keempat adalah anti corruption. Nah, kalian bisa cek sendiri-sendiri ya, nanti di lecture note, apa saja bagian dari 10 prinsipal tersebut. Sekian pemaparan topik keempat ini dengan topik sustainability reporting dalam sesi ini gitu ya. Jangan lupa cek lecture note. Sampai jumpa di video selanjutnya.